Kisah suku Dan itu, wah, ini salah satu cerita paling tragis yang bisa kita temukan di Alkitab. Ini adalah sebuah narasi tentang janji yang begitu besar, potensi yang luar biasa, tapi semuanya hancur lebur hanya karena satu hal, kompromi. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana sebuah takdir yang seharusnya mulia malah berakhir dengan kegagalan total. Semuanya itu berawal dari harapan loh. Kata-kata ini diucapkan oleh Rahel pas putranya, Dan, lahir. Bisa kebayangkan kan kegembiraan dan rasa syukurnya? Nah, perasaan inilah yang jadi fondasi bagi sebuah takdir yang besar. Sebuah awal yang penuh dengan janji dari Tuhan. Nama Dan itu sendiri artinya hakim. Coba dibayangin, dari lahir aja suku ini udah membawa sebuah takdir di dalam namanya. Sebuah panggilan untuk jadi pilar keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsa. Harapannya tinggi sekali. Oke, jadi alur cerita kita begini. Kita akan mulai dari nama mereka yang penuh harapan dan potensi dari panggilan mereka. Terus, kita akan lihat langkah salah pertama yang mereka ambil, gimana ceritanya mereka bisa jadi pusat penyembahan berhala, dan yang paling penting, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kejatuhan mereka. Nah, sekarang mari kita lihat gimana janji di awal tadi diperkuat lagi oleh sebuah nubuatan ilahi, sesuatu yang seharusnya menyegel takdir mereka untuk selamanya. Nubuatan dari Yakub ini benar-benar mengukuhkan takdir mereka. Jadi, ini bukan lagi sekedar harapan seorang ibu, tapi udah jadi mandat langsung dari Tuhan. Suku Dan akan menjadi hakim bagi bangsanya. Sebuah peran kepemimpinan yang super krusial di antara suku-suku Israel lainnya. Jadi, apa sih artinya panggilan ini secara praktis? Ya, ini artinya Tuhan ngasih mereka potensi yang luar biasa. Potensi untuk memimpin, untuk menegakkan apa yang benar, dan untuk jadi pilar yang vital banget buat seluruh bangsa. Potensi yang sangat-sangat besar ada di tangan mereka. Tapi, nah, disinilah ceritanya berbelok tajam. Kisah ini ngasih kita pelajaran yang pahit. Potensi, sebesar apapun itu, nggak ada artinya tanpa kesetiaan. Janji yang agung itu, pada akhirnya nggak pernah jadi kenyataan. Mari kita selidiki gimana kejatuhan suku ini dimulai. Semuanya itu berawal dari satu keputusan yang mungkin kelihatannya sepele pada awalnya. Sebuah kompromi kecil yang akhirnya menentukan nasib mereka selamanya. Ceritanya ada di kitab Hakim-Hakim pasal 18. Jadi, pas mereka lagi cari tanah, mereka nemu sebuah berhala. Harusnya, menurut hukum Tuhan, berhala itu dihancurkan. Tapi apa yang mereka lakukan? Malah mereka ambil. Satu kompromi kecil ini membuka pintu untuk kompromi berikutnya. Sampai akhirnya mereka mendirikan pusat ibadah palsu mereka sendiri. Ayat ini jadi bukti tragisnya. Suku yang dipanggil untuk menegakkan hukum Tuhan, sekarang malah secara terang-terangan melanggarnya. Mereka udah bener-bener menyimpang jauh dari panggilan awal mereka. Dan ceritanya nggak berhenti di situ loh. Mari kita lompat beberapa abad ke depan untuk melihat gimana konsekuensi jangka panjang dari kompromi pertama itu bergema dan mengubah seluruh lanskap spiritual bangsa Israel. Warisan kompromi mereka ini ibaratnya ninggalin sebuah celah dalam pertahanan rohani mereka. Dan celah inilah yang kemudian dimanfaatkan habis-habisan oleh seorang raja untuk melegalkan penyembahan berhala di tingkat negara. Raja Yerobeam, karena alasan politik, menciptakan 2 berhala anak lembu emas. Tujuannya sederhana tapi licik untuk menarik kerajaan utara Israel menjauh dari ibadah yang sejati di Yerusalem. Dan inilah fakta yang paling menyakitkan. Salah satu dari 2 pusat penyembahan berhala nasional itu ditempatkan di wilayah Dan. Tempat yang seharusnya jadi pusat keadilan, sekarang malah resmi jadi pusat kemurtatan. Alkitab sendiri ngasih vonis yang jelas dan tegas atas tindakan ini. Ini bukan sekedar kesalahan politik biasa, ini adalah dosa. Dosa yang menyeret seluruh bangsa ke dalam penyimpangan. Dan disinilah kita melihat ironi yang paling dalam dari kisah mereka. Nama mereka berarti hakim, tapi warisan akhir mereka justru menjadi jalan bagi ketidakadilan rohani dan penyesatan massal. Tragis banget kan? Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling penting. Setelah semua cerita tragis ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Kenapa kisah kuno suku Dan ini masih relevan banget buat kita hari ini? Biar gampang, kita pakai perumpamaan yang kuat deh. Coba bayangkan sebuah kapal yang super megah di tengah lautan. Ancaman terbesarnya itu nggak selalu badai yang dahsyat loh. Perbandingannya jelas banget. Sama seperti kebocoran kecil yang kalau kita abaikan, bisa menenggelamkan kapal terbesar sekalipun, sebuah kompromi rohani yang kita anggap kecil ini, bisa tumbuh dan akhirnya menghancurkan kehidupan iman kita. Itulah yang persis terjadi pada suku Dan.
Jadi kalau kita rangkum, ada 3 pelajaran penting nih yang bisa kita ambil. Pertama, punya potensi aja nggak cukup. Kesetiaan itu kuncinya. Kedua, kompromi kecil kita itu dampaknya bisa kemana-mana, bisa mempengaruhi banyak orang. Dan ketiga, kita harus secara aktif, proaktif, menjaga kemurnian iman kita. Sebagai penutup, mari kita ingat lagi apa yang sudah hilang. Suku Dan itu punya segalanya. Nama yang indah dan penuh harapan, potensi kepemimpinan yang luar biasa, dan sebuah panggilan ilahi yang super penting. Tapi semuanya lenyap hanya karena kompromi. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menantang untuk kita semua renungkan. Kisah suku Dan ini bukan cuma sejarah kuno. Ini adalah cermin buat kita. Pertanyaannya adalah, kompromi kecil apa yang mungkin kita anggap sepele, yang sedang mengancam perjalanan iman kita saat ini?